kemudian ini perlu opini. Betul nggak bisa dibayar itu, maka dilakukanlah sebelumnya oleh BPK dan Inspektorat melakukan pengecekan. Iya. Awalnya itu semua mengatakan, wah ada segini, belum terbayar. Kemudian diklarifikasi. Yang mana sebenarnya betul-betul harus di-review menjadi utang gitu kan. Oke. Oleh BPK, tim bersama itu BPK sama Inspektorat. Inspektorat, oke. Maka muncullah angka pertama 123. 123 miliar. Kemudian yang dilanjuti, kemudian diperiksa betul-betul, karena yang lainnya itu sebenarnya bukan utang. Misalnya itu sudah sebenarnya ada gaji honorer yang belum terbayarkan, artinya itu kan mesti dibayar gitu kan. Yeah. Kewajiban saja. Ada tagihan-tagihan misalnya TPP yang belum dibayar. Jadi kemudian ditemukanlah angka setelah verifikasi dari 123 itu 92 miliar lebih. Iya. 90 miliar lebih ini pada prinsipnya boleh dibayarkan. Iya. Kemudian dibagi dua lagi pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan dibagi dua lagi, 92 ini 57 miliar lebih, semua persyaratan administrasinya dan itu di OPD lengkap. Iya. Tinggal membayarkan Pak ya. Ya, tinggal membayarkan. Selebihnya adalah 34 itu masih memerlukan beberapa catatan yang muncul, harus melengkapi ini, seperti itu. Iya, iya. Jadi 92 ini kemudian setelah hasilnya BPKP sama Inspektorat, itulah yang dijadikan dasar oleh BPKP, dilihat lagi. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang merupakan menjadi kronologinya begitu Pak ya. Nah mungkin kami konfirmasi juga apakah memang sebagian besar dari hutang-hutang tersebut berada di Dinas PTUR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pak Sulkaf. Ada dua. Iya. Bedakan juga teman-teman yang pendanaan PEN itu sebenarnya lain lagi skemanya. Pendanaan PEN itu semua akan dibayar sesuai dengan pekerjaannya dan hasilnya itu melalui PEN. Kalau PEN itu melalui utang kan, SMI. Betul. Itu lain lagi. Ini melalui APBD ini yang 92. 92 itu memang dari yang terbesar itu ada dua. Itu ada di Dinas PTUR, Tanaman Pangan, oke. Pangan Hortikultura, dan yang 92 ini ya sama di PUPR. Oke. Baik. Nah, kemudian untuk ke depan ini kan boleh dikatakan bayarnya bagaimana? Itu dia. Ini kan sudah diakui 92 ini 123 sebenarnya diakui, tetapi kan berhubungan dengan pihak ketiga. Iya. 92. Ini kan 57. Kalau saya katakan itu saya kasih bilang zona hijau. Iya. Gitu? Berarti sudah siap. Oke. Sudah siap dibayar. Kalau kita harus melalui proses penganggaran. Iya. Ini ada dua sedang dibicarakan oleh Pemprov dan oleh DPR bahwa kita ingin ada dua jalannya. Kalau kita pakai parsial, dulu utang yang hijau ini, sisanya kita bayar melalui anggaran perubahan. Ataukah semuanya di anggaran perubahan? Ini terserah anunya nanti. Keputusannya sama DPR. Oke. Nah, tapi keinginan semua bahwa utang yang 57 ini secepatnya dibayar. Kalau secepatnya dibayar ya pakai parsial. Seperti itu. Oke. Nah, ketika pembayaran ini apakah nanti tidak akan merubah opini dari BPK tersebut, Pak? Opini kan sudah keluar. Artinya kan begini, opini sudah keluar satu kali sudah bikin opini. Baik. Secara teori bahwa semua
yang menyebabkan itu kita sekarang lakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti, itu namanya tindak lanjut. Baik, untuk perbaikan ya. Tapi ada Perbaiki. ada kerugian juga katanya ketika Sulsel hanya mendapatkan WDP begitu. Oh, iya. Ada insentif yang harusnya diperoleh Sulsel karena memperoleh opini WTP dari beberapa tahun sebelumnya yang diperoleh, jadi ada yang hilang, Pak ya. Pemerintahan itu, penganggaran itu banyak. Iya. Judulnya. Iya. Uangnya sih pemerintah semua, tapi Iya, banyak betul. judulnya kan. Iya. Salah satunya ada namanya dana insentif daerah DID. Nah, syarat untuk mendapat DID harus pertama adalah WTP. Iya. Nah, tahun lalu itu kita kurang lebih dapat 13 miliar. Berapa? 40 berapa? 40 berapa miliar itu? 40-an miliar lah begitu. 42 miliar kalau nggak Oke, salah. iya. Itu dana DID. Baik, cukup besar dulu Jadi rupanya. kalau kita WDP ya, karena itu DID diperoleh banyak, bisa karena kita punya inovasi, karena kita punya prestasi apa, ada itu. Tapi biasanya Sulawesi Selatan selalu dapat setiap tahun. Oke. Tetapi sekarang biar kita punya inovasi diakui, misalnya seperti yang sekarang ada yang masuk 99, Iya. iya ada insentifnya, tapi persyaratan pertama tidak WTP, maka itu tidak bisa dapat hadiah uangnya, hadiah DP uangnya. Oke. Hadiah lainnya dapat lah, Oke. piala-piala. Oke. Jadi peristiwa yang terjadi di akhir tahun lalu itu ada hubungannya begitu Pak ya, sehingga yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, adanya yang menimbulkan utang tersebut. Kalau tidak mau apa alasannya kan, kita WTP 10 kali kok. Baik. Ini mungkin jadi bahan jadi pembelajaran mungkin untuk Pemprov Sulsel ke depan, bagaimana kemudian supaya hal-hal yang sekecil seperti ini sebetulnya jangan kemudian akan menjadi batu sandungan begitu untuk menghalangi tingkat prestasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan begitu dalam masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, Pak Sulkaf. Oh iya, kami Iya. tahu betul itu kira harapan kita semua, Iya. harapan rakyat Sulawesi Selatan, dan kami sebagai eksekutif itu menyadari betul. Maka kami itu tidak pernah berhenti, siap malam, lapak, apa segala, ya marilah kita doakan semua kita sehat-sehat. Iya. Kami semua tetap pada jalur karena kita ini bukan malaikat, ya kan? Iya, betul. Semua godaan bisa di apalah. Yang namanya ada godaan toh. Ini kan persoalan godaan saja. Baik. Ya, persoalan kan. Oke. Nah, bilang. baik. Pak Sulkaf, ini terkait dengan utang tersebut, apakah dari hasil temuan tersebut tidak ada yang berimplikasi hukum nanti ke depannya, Pak? Insya Allah kan kalau kita bayar pasti mereka tidak ada toh. Tidak ada, Pak ya. Baik. Karena memang jelas semua kita lihat yang memang tahu orang kerja. Oke. Iya, toh. Ini ya, ini kan jadi kalau pertanyaan. kita tidak bayar, Ini kita tidak bayar pasti jalan lagi orang. Ini tadi ada pertanyaan publik Pak di sesi opini publik sebelumnya bertanya ya, apakah ini kemudian ada implikasi hukumnya begitu kemudian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena masyarakat awam berpendapat ketika ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan semua nanti itu pada umumnya ada yang berimplikasi hukum, ada merupakan pelanggaran yang ada di dalamnya. Nah, apakah mungkin dikonfirmasi dulu nih Pak Sulkaf adanya tanggapan masyarakat tersebut? Iya pasti itu. Iya. Tidak ada yang berproses di mana kan? Iya. Baik. Siapa yang dapat pasti dapat toh. Iya kan? Iya. Ya gitu ada, pokoknya ada. Tapi kalau temuannya hanya karena administrasi, karena kelalaian, ya ada tegurannya. Ada anunya, harus dilengkapi. Itulah pembinaan. Oke. Baik. Kalau ada juga, kalau dia memang secara individu ada yang mengambil uang, ya pasti kembali, dikembalikan. Itulah namanya tindak lanjut. Itulah makanya ada namanya tim tindak lanjut. Ada waktu yang diberikan, ada proses di dalam itu. Jadi tidak semua masyarakat itu kalau ada proses seperti itu, misalnya ada kerugian, maka dia dikasih waktu untuk, dan finalnya itu setelah namanya PGTR, ada majelis yang mensidang itu, hasil temuan-temuan itu, baru dia kalau tidak menjalankan menjalankan amanat dari majelis, tuntutan ganti rugi itu, setelah itu baru. Jadi kalau sebelum dia masuk di majelis tuntutan ganti rugi, maka dia masih
proses pembinaan untuk mengendalikan, untuk melengkapi semua syarat-syaratnya. Oke. Jadi tidak semua temuan BPK itu bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Mungkin saja ada di antaranya yang hanya merupakan kesalahan administrasi begitu Pak ya? Iya, kesalahan banyak kita temukan, kasihan orang ada bermasalah karena hilang dia punya pertanggungjawaban. Iya. Uangnya ada, misalnya perjalanannya, dikira dia tidak jalan padahal jalan. Iya. Gitu kan? Oke, ini yang perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat, begitu ya. Jangan sampai kemudian kita lihat semua dalam proses bernegara dan berbangsa dan berpemerintahan, siapa yang salah kan? Pasti ya ditindak. Memenuhi aspek hukumnya pasti kan. Baik. Ya, tetapi jangan semua orang belum jelas dihukum di kodonte aku. Praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Oke. Jangan sampai karena kelalaian, kelupaan, faktor manusia biasa. Oke, bisa kemudian menjadi presiden buruk begitu bagi pribadi seseorang tersebut. Kita ini bukan malaikat, nah. Iya. Baik. Malaikat yang tidak ada salahnya. Iya, terakhir Pak Sulkaf, mungkin ada bagaimana kemudian ke depan langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperbaiki dan berbenah terus untuk setiap adanya kemudian temuan-temuan begitu, nah supaya kemudian opini WTP tersebut kembali lagi ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau insentifnya cair dan diberikan lagi kan ini cukup berarti untuk pembangunan di Sulawesi Selatan begitu Pak Sulkaf. Jadi PLT Gubernur sejak awal sudah mengatakan, mencanangkan bahwa ini tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Iya. Nah, bicara soal utang sekarang sudah sangat jelas perintah bahwa tidak ada, kan begini, dalam penganggaran pemerintah itu kan dua sisi. Ada sisi pengeluaran yang ada dalam DPA, kemudian ada juga dalam DPA itu namanya sisi penerimaan. Penerimaan kan berbagai macam Pak. Iya. Iya toh? Kan yang namanya penerimaan asumsi Ji. Oh, kita akan dapat uang dari sini, dapat uang dari sini, dapat uang dari sini, dapat uang dari sini kan? Iya. Nah, kalau tidak terpenuhi penerimaannya, baru semua kegiatan yang sudah dicanangkan dikerjakan ya pasti kau berutang, kan begitu? Iya, betul. Itu teori sederhananya. Iya kan? Iya. Maka sistem pengendalian sekarang dilakukan bahwa tidak ada boleh mengerjakan sesuatu sebelum bertanya kepada BHKD. Badan Keuangan Aset Daerah bahwa ini tersedia nggak duitnya, SPD 2-nya, SPD-nya. Oke. Nah, jadi semua sekarang OPD harus bertanya kalau itu cara sistem pengendaliannya yang dilakukan. Bahwa kalau BKD mengatakan jangan dulu kerjakan ini karena dalam prognose penerimaan dan pengeluaran masih meragukan uang tersedia. Ya kan? Jangan lakukan. Oke. Tidak boleh asal menserobot saja untuk mengerjakan Pak Sulkaf ya. Tidak boleh nih, karena kan kita tahu semua tahun lalu kita ada uang dari Jakarta, transferan tidak masuk, ada juga penerimaan tidak masuk, jadi itu semua membenarkan akumulasi. Nah, itu satu. Soal itu, baru sekarang ini sudah seperti itu. Bagaimana kami melakukannya semua? Jadi semua tiap 2 minggu sekali, awal-awalnya itu kita rapat tiap minggu, tiap Senin. Sekarang 2 minggu lagi melakukan langsung di bawah pimpinan PLT Group untuk mengendalikan ini semua, pengeluaran, pekerjaan, apa semua dikendalikan. Ditanya semua PD, jangan sampai bisa bermasalah. Dan kami juga ini sekarang sudah hampir semester 1. Semester 1 ini harus ditutup neracanya dengan baik. Itu sudah diingatkan semua. Aset-aset harus diperbaiki, kan di situ masalahnya. Betul. Jadi insya Allah di bawah PLT Group kita semua bekerja untuk mengantisipasi itu dan kita berdoa semoga tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak WDP. Oke. Pak Sulkaf, satu lagi ada pertanyaan tertinggal ini Pak Sulkaf, satu lagi mohon ya ini. Lalu bagaimana kemudian Pak Sulkaf ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya ini sangat urgent untuk segera dikerjakan namun kemudian belum ada tersedia anggarannya di BKAD Pak? Itu semua itu dalam mengambil keputusan ada namanya opsi. Opsi, oke. Iya, dan kita sudah melihat semua Pak Gubernur sudah berapa kali lakukan. Pokoknya yang misalnya beliau katakan begini, itu pekerjaan dikerja setengah. Jangan dikerja setengah, nanti harus diselesaikan. Tapi bagaimana caranya? Yang mana ditunda, yang mana? Ya begitu kan, kalau uang sedikit banyak maumu, ya tidak bisa kan? Iya, makanya harus namanya melakukan skala prioritas dan itu sudah dibicarakan dan keras itu
pengambilan keputusannya, karena setiap OPD pasti mengatakan saya juga ini sangat penting. OPD sana mengatakan saya juga ini penting. Ya Betul. marilah kita baca. Oke. Karena uangnya terbatas. Oke. Seandainya uang tidak terbatas, dikerja semua maunya masyarakat. Jadi itulah gunanya namanya musrembang begitu Pak Sulkaf ya, merencanakan pembangunan. Itu musrembang perencanaannya, Iya. bawanya. Tapi setelah di atasnya kan dilihat yang mana yang lebih Prioritas. tidak penting di setiap OPD. Iya. Iya, harus memang. Baik. Ya. Baik, mudah-mudahan Pak Sulkaf apa yang telah Anda sampaikan tadi masyarakat tercerahkan begitu Pak ya. Iya. Baik. Jadi begini, pemerintah selalu bertekad apalagi dalam kondisi seperti ini. Iya. Ya kan? Memang dua sisi, bagaimana dengan penganggaran COVID, bagaimana dengan penganggaran ekonomi. Dua-duanya sebenarnya harus jalan. Disitulah dilihat bagaimana caranya menyeimbangkannya kan. Iya. COVID tidak boleh ditinggalkan karena itu jelas. Betul. Tetapi masyarakat juga sakit juga kalau tidak makan kan. Perekonomian juga harus tetap diputar. Baik. Jadi tinggal bagaimana semuanya kita seimbangkan. Ya. Baik. Ya, Pak Sulkaf, terima kasih banyak Pak Sulkaf atas waktunya bersama RRI Pak Sulkaf pada pagi hari ini. Selamat Ki di jalan Pak Sulkaf. Selamat Ki Pak Sulkaf, semoga tiba dengan selamat di Luhut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, demikian pendengar, kami sudah bersama dengan Bapak Sulkaf S. Latif, sudah memaparkan ya semua temuan-temuan yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP dalam audit yang dilakukan terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hasil temuan-temuan tersebut yang kemudian menyebabkan BPK mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian ya. Nah, wajar dengan pengecualian ada implikasinya pendengar. Nah, insentif yang selama ini diperoleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari pemerintah pusat itu tidak diperoleh lagi untuk tahun ini dikarenakan adanya adanya opini tersebut. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus berbenah. Nah, terkait dengan utang tersebut ya, kata Pak Sulkaf tadi saat ini tengah dianggarkan, tengah coba dicari solusinya dan segera akan dibayarkan begitu ya, sesuai dengan administrasi yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tetap bersama kami pendengar, pagi hari ini kami masih bahas. Ini sebentar kami bersama dengan Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pak Usman Lonta dalam dialog lintas Makassar pagi. 9,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar pagi ini dalam dialog lintas Makassar pagi edisi Jumat 25 Juni 2021. Kita bahas mengenai hutang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini pendengar RRI, saya sudah bersama dengan Bapak Usman Lonta, anggota DPRD Komisi B Sulawesi Selatan. Pak Usman Lonta, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar, dan ya mungkin Pak Usman Lonta sendiri dalam rapat mungkin sudah mengikuti bagaimana adanya temuan dari BPK hutang Pemprov 92,5 miliar rupiah. Mungkin bagaimana tanggapan Dewan melihat ini Pak Usman? Ya, kan begini, fungsi DPR itu kan apa? Iya. Pertama membahas LHP Iya. Laporan hasil Pertanggungjawaban. BPK. Iya. Kemudian sudah semua komisi bahas di semua instansi. Nah, yang kedua adalah membahas rekomendasi BPK dari semua OPD yang ada. Iya. Yang ketiga adalah meminta BPK untuk melakukan audit tindak lanjut dari hasil temuan yang memang belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel. masing-masing OPD yang bersangkutan, Iya. organisasi perangkat daerah bersangkutan.
dari sekian banyak beberapa hari lalu Iya. kita sangat catatan ke gubernur untuk memberikan penegasan, bahkan memberikan limit Iya. supaya dia selesaikan seluruh rekomendasi BPK itu. Jadi semua OPD kita rekomendasikan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, sebatas itu fungsinya. Oke. DPRD dalam rangka pengawasan terhadap melakukan hasil pemeriksaan BPK. Iya. Sudah selesai beberapa hari yang lalu. Iya. Ya, berapa lama waktu yang disarankan oleh Dewan Pak untuk OPD segera menyelesaikan hasil rekomendasi-rekomendasi tersebut dari BPK? 60 hari, sesuai dengan aturan 60 hari. 60 hari. Punya OPD untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi itu. Iya. Dan ada yang sudah selesai, ada yang berproses. Ini menurut laporan dari masing-masing OPD yang ada. Oke. Ya, Pak Usman Donta, ini kan kita tahu bahwa hasil dari temuan tersebut menyebabkan kemudian Pemprov Sulsel hanya mendapatkan opini WDP begitu ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya kita mendapat WTP begitu. Dalam laporan itu 3 faktor yang menurunkan peringkat pendapat BPK itu, opini BPK. Iya. Yang pertama itu ya salah satunya ya. Iya. Karena yang kedua itu saya tidak terlalu hafal. Adanya pengalihan anggaran dari dari OPD yang ada ke bantuan keuangan. Iya. Itu salah satunya. Sehingga kan pada 3 penyebabnya itu sehingga turun peringkat. Saya lupa yang 2, tapi yang saya ingat betul itu yang 1 itu. Oke. Bahkan itu yang dia urutkan di urutan pertama. Iya. Bahwa ada Baik. apa lagi namanya? Bahwa adanya pengalihan anggaran keuangan sebanyak kurang lebih 300 miliar. Oke. Betul. Baik. Nah, ini kan yang menyebabkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gagal untuk mendapatkan WTP tersebut, dan kemudian implikasinya juga tidak mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kan jelas merupakan sebuah kerugian begitu, Pak ya. Nah, bagaimana kemudian? Iya. Itu sudah pasti kerugian. Kan kalau dapat WTP itu kan biasanya dapat insentif dari Pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu 42 miliar. Lah selama ini ya. Betul. Dan kalau 42 miliar itu kan jumlahnya besar sekali begitu Pak ya. Betapa banyak yang bisa dibangun begitu dari hasil insentif tersebut. Nah, ini ke depan bagaimana kemudian untuk mengawal kembali nih Pak? Inilah makanya ini untuk mengawal kita akan perketat itu Iya. di pembahasan APBD. Tapi memang ini penyebabnya salah satunya juga kenapa Pemprov terlalu berani untuk melakukan relokasi anggaran tanpa sepengetahuan Dewan. Nah, itu karena memang aturan yang dari pusat yang kadang-kadang mengebiri fungsi Dewan. Fungsi DPRD, Iya. fungsi pengawasan khususnya. Misalnya bayangkan kemarin 2020 itu 47 kali perubahan parsial. Iya. Perubahan parsial itu kan tidak perlu ada persetujuan Dewan. Iya. Mereka sendiri yang utak-atik. Oke. Nah, ini yang menjadi implikasinya. Ini yang menjadi implikasinya, ya. Iya, penyebabnya itu jadi terlalu longgar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah sehingga tidak ada yang kontrol dalam pengalihan anggaran itu. Oke. Kalau seandainya dibawa ke rapat DPR pastilah tidak terjadi itu. Oke. Apakah mungkin karena pemerintah pusat sendiri berkeinginan supaya jangan terlalu banyak sistem birokrasi yang dilewati begitu sehingga kemudian tidak nanti menghambat. Nah, tadi juga sebenarnya bukan persoalan birokrasi dan inilah kesalahan kaprah kalau dianggap DPR itu menjadi faktor penghambat untuk terwujudnya anggaran yang transparan. Iya. Itu kesalahan kaprahan terhadap
fungsi DPRD. Mestinya justru karena keterlibatan DPRD bisa lebih transparan, bisa lebih cepat terkontrol pemanfaatannya. Kenapa? Karena di DPR itu yang masuk ke situ adalah orang yang dipilih oleh rakyat, yang secara otomatis dia harus bertanggung jawab kepada pemilihnya. Itu soalnya. Baik, betul. Iya, baik, Pak Usman Lonta, mungkin terakhir ini Pak Usman Lonta untuk Anda pertanyaannya kemudian bagaimana ke depan ini supaya Dewan lebih aktif lagi mengawasi begitu ya setiap pekerjaan-pekerjaan ataupun juga penganggaran dan bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan program-program pekerjaan-pekerjaan yang jangan sampai kemudian ada kesalahan lagi di dalamnya begitu. Ada temuan lagi, kemudian ada oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan wewenangnya, Pak Usman Lonta. Inilah pasti kita perketat ini untuk mulai tahun anggaran 2021 ini sampai tahun 2022. Kalau di 2022 ini mulai dari perencanaan. Kita juga apresiasi kepada pemerintah pusat dengan menerbitkannya sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Jadi seluruh APBD untuk 2022 itu sudah terkontrol sampai ke pusat dari awal sampai nanti. Jadi kalau ada perubahan pasti pemerintah pusat nanti sudah ketahui secara detail. Jadi karena dari awal dari perencanaan sudah dimasukkan. Nah, ini juga membantu kita di DPRD melalui itu, jadi semakin banyak yang kontrol sih. Dan itu bisa terbuka semua untuk publik begitu Pak Usman Lonta ya? Untuk SIPD ini kan ada passwordnya. Ada password, Maksud saya ini nanti bisa juga diakses oleh Dewan untuk melihat? Iya, bisa diakses. Setiap saat. Baik. Ya, Pak Usman Lonta, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin silakan melanjutkan kegiatan kembali pada pagi hari ini, Pak Usman Lonta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Usman Lonta, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi B ya. Beliau nggak bisa lama sebetulnya, ada kegiatan juga di Hotel Claro Makassar, tetapi tadi intinya ada komitmen dari Dewan ya untuk mengawasi lagi bagaimana jalannya pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi pendengar Pro 1 perlu Anda ketahui tadi seperti yang sudah diungkapkan Pak Sulkaf S. Latif ya, Kepala Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa dan setiap program dan juga rencana pekerjaan tersebut itu lebih dulu dimusyawarahkan ya dalam musrembang, musyawarah rencana pembangunan tingkat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mana pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, mana yang masuk skala prioritas, dan penganggarannya seperti apa begitu. Nah, inilah yang kemudian nanti dibawa ke DPRD untuk dirapatkan dalam rapat dengar pendapat ya. Dan kemudian DPRD setelah menyetujui lalu kemudian disahkan begitu. Nah, inilah nanti pendengar juga salah satu seperti disampaikan Pak Usman Lonta tadi, bahwa saat ini pemerintah pusat telah memiliki suatu sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) nantinya yang akan coba mengontrol begitu bagaimana proses pembangunan yang berlangsung dan berjalan di daerah ya, karena pembangunan yang berada di daerah juga pendengar juga ada merupakan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam bentuk dana sharing begitu ya. Nah, inilah nanti juga fungsi tugas dari anggota Dewan untuk melakukan kontrol ya setiap pembangunan yang ada di pemerintahan daerah. Nah, ketika mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, salah satu implikasi dari opini tersebut pendengar adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi mendapatkan dana insentif yang berasal dari pemerintah pusat. Jumlahnya sebenarnya cukup besar, mencapai 42,5 miliar rupiah seperti yang disampaikan Pak Sulkaf tadi. Nah, coba bayangkan bagaimana sebesar jumlah tersebut ya bisa digunakan untuk membiayai berbagai macam pembangunan yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari pemerintah pusat. Nah, tetapi sudah ada komitmen tadi ya
disampaikan oleh Pak Sulkaf, juga komitmen dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Dewan akan bergandengan tangan, akan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan akan mengawasi setiap jalannya pemerintahan, terutama pelaksanaan pembangunan ya terkait dengan proyek-proyek pembangunan tersebut akan diawasi supaya sesuai dengan atau berada di rel yang sudah ditetapkan sebelumnya begitu. Dan demikian halnya pula di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan nanti akan dilihat dulu ya apakah anggarannya tersebut tersedia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BKAD. Nah, ini yang akan coba diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita melihat nanti ke depannya. Semoga saja opini WTP kembali diperoleh Pemprov Sulsel untuk pelaporan penggunaan atau penganggaran tahun 2021 ini. Ya, nah itu akan dilihat nanti kinerjanya ke depan pada tahun 2022 mendatang saat BPK kembali melakukan pemeriksaan atau audit kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sampai di sini saya temani Anda dalam dialog Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Jumat 25 Juni 2021. Salvian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.